والسلام على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والتقى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم أولي العلم والنهى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Baik, mari kita buka perkuliahan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah Takhrijul Hadis wa Naqdus Sanad. Ya. Ini kita akan gunakan 10 menit, gunakan 30 menit dengan Zoom. Nanti kita akan close. Sudah itu mungkin kita akan pindah dengan Google Meet nanti ya. Karena waktunya cuma 40 menit. Atau nanti kita ulang kembali sesudah 40 menit. Jadi ini waktu tinggal tersisa 30 menit. Baik. Mata kuliah adalah mata kuliah Takhrijul Hadis dan Naqdus Sanad. Jadi Takhrij Al-Hadis dan Naqdus Sanad. Nanti mata kuliah ini ada lagi lanjutannya, yakni Naqdu Matanil Hadis ya pada semester yang akan datang. Nah, pada semester ini kita akan membahas Takhrijul Hadis dan Naqdus Sanad. Adapun Naqdul Matannya akan disampaikan pada semester 6. Semester 6. Ya, semester 6 ya. Semester berapa? Semester yang akan datang ya. Baik. Adapun topik-topik yang akan kita perbincangkan ya dan kita diskusikan dan praktekkan dalam Takhrij Al-Hadis dan Naqdus Sanad ini ya dia adalah merupakan penerapan atas Usulul Hadis 1, Ulumul Hadis 1, Ulumul Hadis 2, Manahijul Muhaddisin 1 dan Manahijul Muhaddisin 2. Nah, sekarang ini saudara sedang kuliah Manahijul Muhaddisin 2 atau belum? Hah? Yang sekarang? 2 kan? Sekarang sedang ada mata kuliah Manahijul Muhaddisin 2 ya. Bersama siapa itu? Ansar. Manahijul Muhaddisin 2 sudah kuliah belum? Manahijul Muhaddisin 2. Sudah kuliah sebelumnya? Halo? Belum Ustaz, jadwalnya Senin Ustaz. Artinya sekarang sedang kuliah mata kuliah Manahijul Muhaddisin 2 ya? Iya Ustaz. Artinya itu paralel, sepatutnya itu semester kemarin sudah selesai ya. Karena diparalelkan nggak apa-apa nanti ini. Jadi pertama topik kita adalah ya boleh dicatat ya. Nanti saya bagi juga ini dia silabus dia ya. Nah, yang pertama adalah Takhrijul Hadis. Ya, Takhrijul Hadis. Titik 2, pengertian, sejarah, objek kajian, kegunaan, tokoh, kritikus, dan karya terkait. Ya. Jadi materi pertama Takhrij Al-Hadis ya meliputi bahasanya, pengertian, sejarah, objek kajian, kegunaan, tokoh,
kritikus, dan karya. Oke. Itu topik pertama. Baik, adapun topik. Halo. Boleh di-mute-kan dulu ininya, suaranya. Baik. Yang kedua, topik yang kedua, pengenalan masdar hadis. Pengenalan masdar hadis atau sumber hadis. Oke, sumber hadis ini ada dua. Satu, sumber asli. Dua, sumber tsanawi. Sumber tsanawi atau far'i. Nah, di sini nanti kita diskusikan apa yang dimaksud dengan sumber asli itu, pembagiannya, dan bentuk-bentuk atau jenis-jenis kitabnya. Kemudian apa pula itu sumber far'i atau sumber tsanawi, pengertiannya, pembagiannya, dan bentuk-bentuk atau jenis-jenis kitabnya. Ya. Nah, di dalam bahasan ini kita akan review juga apa yang sudah saudara kuliahkan di Manahijul Muhaddisin 1 ya, untuk kegunaan praktek takhrij. Ya, nanti kita akan tengok tentang kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta, kitab Musnad, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Jami' At-Tirmidzi, kitab Sunan Ahmad, Sunan Abi Daud, kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Ad-Darimi. Ya, nah, itu 9 kitab. Kita akan overview itu secara umum, khususnya untuk bentuk penyusunan kitabnya, ya, untuk keperluan takhrij. Jadi kita akan lihat apa pengertiannya, seperti mana sudah kuliahkan di Manahijul Muhaddisin 1, apa itu Muwatta, untuk kepentingan takhrij, bagaimana metode penyusunan kitabnya, ya, begitu juga dengan Musnad, ya, begitu juga dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sunan yang lain itu, ya. Di sini yang mau dilihat adalah bagaimana bentuk, ya, atau format daripada kitab itu untuk kepentingan takhrij. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas, ya, overview dahulu, ya, tentang pengertian hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Nah, di sini nanti kita akan fokus kepada pengertian hadis sahih menurut Ibnus Salah, ya, menurut Ibnus Salah. Jadi apa itu pengertiannya? Ya, apa syarat-syaratnya? Ya, apa itu pengertiannya? Apa itu syarat-syarat daripada hadis sahih itu? Dan bagaimana cara membuktikannya? Ya. Misalnya syaratnya ittisalus sanad, apa maksud ittisalus sanad itu, ya, dan bagaimana cara-cara membuktikannya, membuktikan ittisal. Nah, di sini bahasan hadis sahihnya kita batasi hanya kepada sanad saja, ya. Maka dari itu apa yang dimaksud dengan sanad, ya, pengertian dia, kemudian apa pula
maksud daripada ittisalus sanad, pengertiannya apa, kemudian bagaimana cara membuktikan ittisalus sanad. Ya. Nah, ini yang ketiga ya. Okey. Baik, yang keempat, metode menelusuri hadis. Metode menelusuri hadis. Sudah? Nah, metode ini yang klasik ada 5. Okey. Nah, yang pertama adalah menelusuri hadis melalui periwayat pertama. Menelusuri hadis melalui periwayat pertama. Nah, itu kitab yang digunakan, satu Al-Musnad, dua Al-Mu'jam, bukan Mu'jam Mufakhas ya, Al-Mu'jam. Tiga Al-Atraf. Nah, di sini kita akan lihat apa maksud periwayat pertama, apa maksud kitab-kitab itu. Pertama ada Musnad, apa maksudnya, Mu'jam apa maksudnya, Atraf apa maksudnya, dan bagaimana kita menelusuri hadis melalui ketiga bentuk kitab itu. Ya. Yang kedua adalah melalui kata pertama matan. Melalui kata pertama matan. Jadi kata pertama matan. Nah, nanti antara kitab yang kita akan bahas adalah Al-Jami'us Shaghiru. Ya. Antara kitab yang kita bahas adalah Al-Jami'us Shaghiru. Okey. Karya As-Suyuti, ya. Nanti bahasan yang satu dengan metode satu dengan dua ini itu untuk sekali pembahasan, ya. Nah, ini ketuanya siapa ini? Ansar ya? Siapa? Tolong direkod itu ya. Itu untuk satu kali pembahasan. Oke. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah melalui salah satu kata dalam matan. Ya, salah satu kata dalam matan. Lafzun min alfazil hadis fil matan. Salah satu kata dalam matan. Nanti kita akan kenalkan antara kitabnya Al-Mu'jamu Al-Mufahrasu, Al-Mu'jam Al-Mufahras li alfazil hadis nabawi. Al-Mu'jam Al-Mufahras li alfazil hadis nabawi. Okay. Yang keempat adalah menelusuri hadis melalui tema. Ya, melalui tema. Ini kitabnya akan kita kenalkan nanti, Miftah Kunuzis Sunnah. Miftah Kunuzis Sunnah.
Tadi yang Al-Jami'us Shaghir ini ya, ini Al-Jami'us Shaghir. Nanti cari yang begini, yang besarnya, yang di kitabnya yang kuning begini. Ya. Yang ada di pustaka ya. Nah, kemudian tadi ada Al-Mu'jam Al-Mufahras ya. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadis An-Nabawi ya. Lah, itu lagi. Ya, nah ini Mu'jam Al-Mufahras. Ini kitab ini ada 8 jilid ya. Baik. Yang tadi Miftah Kunuzis Sunnah, saya tadi bawah pula ya. 1 jilid itu Miftah Kunuzis Sunnah. Baik. Kemudian yang kelimanya adalah melalui jenis, bentuk atau macam hadis ya, jenis, bentuk atau macam hadis. Nanti ini Saudara Ansar yang keempat dan yang kelima ini nanti digabung satu pembahasan ya. Baik. Jadi menelusuri hadis melalui riwayat pertama tadi ya. Dari riwayat pertama, kemudian melalui kata pertama ya, gabung satu nanti ya. Kemudian melalui salah satu kata itu 1 kali. Kemudian melalui tema dan melalui bentuk macam atau jenis hadis 1 kali. Nah, kita tambah dengan mencari hadis secara digital ya. Nah, menelusuri hadis secara digital. Nah, ini 1 kali pula nanti. Oke. Pembahasan kita selanjutnya adalah as-sanad dan i'tibarus sanad. As-sanad dan i'tibarus sanad. Serta syahid dan mutabi'. Syahid dan mutabi'. Jadi antum sudah belajar itu sanad, isnad, kemudian i'tibarul isnad, kemudian pembahasan tentang tabi dan syahid. Nah, di sini kita akan terapkan bagaimana itu. Bagaimana kita membuat sanad berdasarkan kepada hadis yang sudah kita telusuri ya, satu-satu. Kemudian bagaimana pula nanti kita menyusun ranji sanad itu yang gabungan yang dikenal dengan i'tibar. Nah, dan di dalamnya nanti ada bahasan tentang apa itu mutabi' dan apa itu syahid. Ya. Nah, jika sampai kepada ittisalus sanad ini ya, kepada ittisal ini atau isnad ini, maka di sini saudara sudah dapat menilai nanti hadis itu ya, dapat menilai hadis itu dari segi kuantitas periwayat ya. Jadi saudara sudah dapat menilai hadis itu dari segi kuantitas periwayat.
Jadi sudah belajar itu ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan ada hadis ahad. Ahad ada yang aziz, ada yang gharib. Nah, kalau di mazhab Hanafiyah itu, kalau Syafi'iyah ada mutawatir, ada ahad. Di ahad ada masyhur, ada aziz, dan ada gharib. Nah, sampai kepada bahasan ini nanti saudara sudah bisa menilai apakah hadis itu mutawatir, masyhur, atau ahad. Oke. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan pembuktian ittisalus sanad. Ya, pembuktian ittisalus sanad. Nah, tadi kita sudah membahas gambaran umum hadis sahih. Maka di sini kita akan membuktikannya. Jadi konsepnya tadi apa itu isnad, apa itu ittisalus sanad, bagaimana cara kita untuk membuktikan ittisalus sanad. Nah, di sini kita akan membahasnya. Maka ilmu yang terkait untuk ini adalah ilmu rijalil hadis. Ilmu rijalil hadis. Jadi saudara sudah belajar di ulumul hadis 1 itu. Ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis dari segi sanad. Ya, antaranya ilmu rijalil hadis, khususnya ilmu tarikhir ruwah. Ya, ilmu tarikhir ruwah. Nah, sebagaimana saudara sudah belajar juga di Manahijul Muhaddisin terkait dengan kitab-kitab yang terkait dengan ini untuk tarikh ruwah itu. Ya. Antaranya nanti ada kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Jadi itu dibahas dalam Manahijul Muhaddisin nanti. Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Tahzibut Tahzib. Ini Bapak jalankan karena materi itu Anda belajarnya di awal-awal nanti Manahij 2 ini agar dia sejalan dengan kuliah kita takhrij. Ya, nanti itu Anda belajar di Manahij 2 ini secara paralel nanti. Kemudian ada lagi kitab ya, Syiarul A'lam An-Nubala misalkan ya. Nah, kalau yang terkait dengan sahabat itu ada Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ya. Usudul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabah, ya. Itu terkait dengan sahabat, ya. Dan ada lagi kitab yang juga klasik, adalah kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Nah, itu kitab-kitab itu terkait dengan tarikh ruwah, sejarah periwayat. Jadi di sini kita akan menerapkan ilmu tarikhir ruwah. Ya, ilmu tarikhir ruwah. Baik. Nah, ini bahasan ini kita akan selesaikan nanti insyaallah dalam 2 minggu ya. Karena di sini ada teorinya, ada praktek sekali. Ya, 2 minggu. Baik, sesudah itu kita akan masuk kepada materi pembuktian adalah. Pembuktian adalah. Nah, di sini perlu dijelaskan apa itu adalah. Seperti yang sudah di atas tadi, waktu kita membahas gambaran umum hadis sahih, maka di sini akan kita praktekkan apa itu adalah, bagaimana cara mengetahui adalah, ya, dan bagaimana membuktikan adalah, ya. Jadi harus jelas apa itu adalah, ya, apa indikator adalah, ya, bagaimana mengetahui adalah, dan bagaimana membuktikan adalah. Nah, ini sangat terkait dengan ilmu yang sudah saudara pelajari di ilmu hadis 2, ilmu jarhi wat ta'dil.
Ya, ilmu jarhi wa ta'dil. Oke. Kita ada waktu 8 menit lagi ya. Kemudian kita akan tutup, kita akan buka kembali. Ilmu jarhi wa ta'dil. Jadi saudara review kembali kuliahan saudara tentang ilmu jarhi wa ta'dil itu, ya, khususnya nanti kepada, ya khususnya pada maratibul jarhi wa ta'dil, tingkatan-tingkatan jarah dan ta'dil, serta alfazul jarhi wa ta'dil. Ya, alfazul jarhi wa ta'dil. Dia fokus ke sana. Nah, nanti saudara lihat kembali maratibul jarhi wa ta'dil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Itu ada, kita paralelkan dengan kuliah Manahid 2 itu nanti. Ya. Menurut Ar-Razi. Kemudian menurut Az-Zahabi, ya. Jadi Ar-Razi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Az-Zahabi. Nah, ada tokoh lain, tapi sementara ini kita batasi dulu dengan itu ya, 3. Nanti dengan kitabnya Tahdzibut Tahdzib, Al-Jarh wa Ta'dil, dan kitab Mizanul I'tidal. Oke. Nah, itu fokusnya ke sana, ilmu jarh wa ta'dilnya. Tidak semuanya dibahas. Khas terkait dengan alfazul jarhi wa ta'dil dan maratibul jarhi wa ta'dil. Pembahasan ini juga nanti kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ad-dhabtu, pembuktian ad-dhabtu. Jadi apa itu dhabit, apa indikatornya, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana pula membuktikannya. Ya. Apa itu dhabit? Apa pembagiannya? Ya, bagaimana mengetahuinya? Dan bagaimana kita membuktikan periwayat itu dhabit atau tidak. Ini pun ilmu yang terkait adalah ilmu jarh wa ta'dil juga. Dan kitab yang dipakai juga sama, ya. Jadi apa yang dimaksud dhabit itu, konsepnya, apa pembahagiannya, bagaimana mengetahuinya. Dan di takhrid ini yang penting bagaimana membuktikan ya periwayat itu dhabit atau tidaknya, ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada syuzuz pada sanad. Ya, syuzuz pada sanad. Apa itu syuzuz? Apa indikatornya? Bagaimana kita membuktikan ya ada tidaknya syuzuz itu dalam sanad, ya, dalam sanad. Nah, kemudian terakhirnya adalah pembuktian ada tidaknya illat, ya, pembuktian ada tidaknya illat dalam sanad, ya. Jadi apa itu illah? Ya, apa itu illah? Bagaimana bentuk-bentuknya? Bagaimana kita mengetahui ada tidaknya illat ya dalam hadis itu? Nah, di sini kita akan praktekkan nanti. Nah, jika ya sampai kita kepada bahasan illat itu, kita sudah mendapatkan menyelesaikannya, ya, maka diharapkan saudara sudah dapat nanti meneliti hadis itu dari segi sanadnya, ya, dari segi sanadnya. Dan sudah dapat nanti untuk menilai hadis itu, apakah hadis itu dari segi kuantitasnya mutawatir, masyhur atau ahad.
Dari segi kualitas sanadnya, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Dari segi tingkatan sanadnya, apakah dia ali atau nazil. Ya. Dari segi penyandarannya, apakah dia marfu, mauquf, atau maqtu. Ya, dari segi sumbernya, apakah dia nabawi atau qudsi. Ya. Dari segi kuantitas tabaqatnya, apakah dia ali ataukah dia nazil. Ya. Dan klasifikasi hadis lainnya yang sudah dapat saudara nilai kalau saudara sudah sampai menyelesaikan pembuktian illat. Nah, itulah materi-materi yang nanti akan kita diskusikan dan kita praktekkan. Baik, adapun rujukan kita di dalam kita melakukan perkuliahan ini ya adalah satu, ini kitab ya, kitab Usulut Takhrid ya, Usulut Takhrid ya, Usulut Takhrid wa Dirasatul Asanid. Usulut Takhrid wa Dirasatul Asanid. Ya, Usulut Takhrid wa Dirasatul Asanid. Ya, kitab ini sudah ada terjemahannya ya, dan terjemahannya dapat saudara lihat nanti di perpustakaan. Yang kedua, nih ya. Turuq takhrid ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turuqu takhriji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karya Abdul Muhdi, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Abdul Qadir. Ya. Muhammad Abdul Muhdi, Ibnu Abdul Qadir, Ibnu Abdul Hadi. Ya. Buku yang ini juga sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dan dapat saudara tengok di perpustakaan. Ya. Nah, ini juga kitab yang lain ya. Turuq Taqrid Hadis Rasulullah. Ya, Turuq Taqrid Hadis ya. Cuma ini kitabnya tidak ada terjemahannya. Ya. Nah, untuk bahasa Indonesia sumbernya nanti saudara bisa lihat bukunya Profesor Dr. Syuhudi Ismail. Ya. Syuhudi Ismail, metode penelitian hadis. Ya, Syuhudi Ismail, metode penelitian hadis. Dan buku Profesor Dr. Edi Safri, metode takhrid al-hadis. Ya. Ada di pustaka itu dua-duanya. Kemudian ada satu buku disertasi Dr. Profesor Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Ya, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Baiklah, masa kita untuk presentasi yang pertama sudah selesai. Maka kita akan tutup ini. Nanti Bapak akan buka kembali. Dan silakan jika ada nanti yang ingin ditanyakan. Ya, kita beri jeda waktu ya 5 menit untuk saudara melihat apa yang sudah Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan bahas ya sesudah Bapak bukakan lagi ininya. Baik, kita expect guna apa? Guna Zoom atau guna Google Meet untuk yang kedua?
Halo?